1 Yohanes 3:4-6. 1 Yohanes 3:4-6 Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum, sebenarnya, dosa adalah pelanggaran hukum. Tetapi Anda tahu bahwa Dia muncul untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Tidak seorang pun yang tinggal di dalamnya terus berbuat dosa. Tidak seorang pun yang terus berbuat dosa telah melihat atau mengenalnya. 1 Yohanes 3:4-6. 1 Yohanes 3:4-6 Terus berbuat dosa? Yohanes menjelaskan di sini bahwa dosa dikaitkan dengan perilaku tertentu, yaitu pelanggaran hukum. Dan bagaimana Yesus muncul untuk menghapus dosa kita, mereka yang hidup di dalam Dia dengan membersihkan diri dari dosa. Jika seseorang terus berbuat dosa, itu menunjukkan bahwa dia tidak pernah mengenal Kristus. Ini adalah indikator apakah seseorang dilahirkan dari Tuhan. Tetapi perhatikan juga bahwa pengertian Yohanes berbicara adalah gaya hidup umum atau karakteristik umum orang tersebut. Dia menggunakan present tense Yunani di sini, yang, seperti yang saya sebutkan di awal penelitian ini, dia gunakan dalam pengertian ini. Dia tidak berbicara tentang apa yang dapat dilakukan seseorang secara tidak biasa dari waktu ke waktu. Dia tidak berbicara tentang kesempurnaan tanpa dosa di sini. Namun, seperti yang akan kita lihat di sepanjang bab ini, karakteristik ini dapat diukur. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat dan ditentukan pada tingkat yang relatif. 1 Yohanes 3:7-8 Jangan tertipu. 1 Yohanes 3:7-8 Anak-anak yang terkasih, jangan biarkan siapapun menipu kamu. Dia yang melakukan apa yang benar adalah benar, sama seperti dia benar. Barang siapa melakukan dosa, ia berasal dari setan, karena setan telah berbuat dosa sejak semula. Alasan anak Allah muncul adalah untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Ada banyak peringatan dalam Perjanjian Baru tentang disesatkan dalam hal ini. Baik di gereja mula-mula maupun hari ini, banyak orang Kristen dituntun untuk percaya bahwa tidak selalu ada korelasi antara perilaku seseorang dan status keselamatan mereka. Alkitab memperingatkan. 1 Korintus 6:9-10 Tidak tahukah kamu, bahwa orang fasik tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan salah, baik percabulan, atau penyembah berhala, atau pezina, atau homoseksual, atau pencuri, atau orang serakah, atau pemabuk, atau fitnah, atau penipu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Galatia 6:7 Jangan tertipu, Allah tidak dipermainkan. Seorang pria menuai apa yang dia tabur. Efesus 5:5-6 Karena ini Anda dapat yakin, tidak ada orang yang tidak bermoral, najis atau serakah, orang seperti itu adalah penyembah berhala, memiliki warisan dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jangan biarkan seorang pun menipu kamu dengan kata-kata kosong, karena hal-hal ini murka Allah menimpa orang-orang yang tidak taat. Kepada orang-orang yang tidak percaya, Yesus berkata, kamu milik ayahmu, iblis, dan kamu ingin memenuhi keinginan ayahmu. Dia adalah seorang pembunuh sejak awal, tidak berpegang teguh pada kebenaran, karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Ketika ia berdusta, ia berbicara bahasa ibunya, karena ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes pukul 8:44. Mereka yang adalah anak-anak Tuhan mencerminkan karakter bapa mereka, dan begitu juga anak-anak iblis mereka, seperti yang akan dirinci dalam ayat-ayat berikutnya.